Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Kebakaran terjadi di sebuah bengkel motor di Jalan Parakan, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Diduga, api berasal dari hubungan arus pendek listrik bangunan bengkel. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke gudang suku cadang motor serta lapak pedagang. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 7,3 mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Guncangan kuat ini memicu kepanikan warga. Gempa magnitudo 7,3 membuat sejumlah warga di kota Wedah, Maluku Utara berhamburan keluar menyelamatkan diri dari rumah mereka. Warga keluar ke tempat terbuka menghindari runtuhnya bangunan. Selain itu, warga di kota Ternate, Pulau Batang 2 yang berada dekat dengan pusat gempa panik dan mengevakuasi diri ke dalam hutan. Di Manado, gedung olahraga KONI Sulawesi Utara rusak parah. Gempa yang terjadi berkali-kali menyebabkan gedung-gedung hancur. Warga sekitar Gunung KONI pun panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Buka jalur ini. Hey. Seorang warga dilaporkan tewas akibat tertimpa reruntuhan gedung. Korban langsung dievakuasi oleh polisi menuju Rumah Sakit Bayangkara Manado. Gempa juga dirasakan para pasien dan karyawan RSUD Budi Mulia di Kota Bitung. Mereka berlarian keluar dari ruangan bahkan sambil membawa botol infus karena panik. Panik tadi langsung keluar? Kalau paniknya enggak sih, berusaha tenang. Tadi langsung rasa getar gitu? Iya. Ini langsung kabur gitu, bawa infusan. Oke. Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pukul 5.48 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di sekitar 128 km timur Bitung dengan kedalaman 18 km. Kedalaman yang relatif dangkal membuat guncangan terasa kuat di berbagai wilayah, terutama di Ternate. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Kereta api Ciremai jurusan Semarang ini terpaksa terhenti akibat longsor di petak Maswati, Sasak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Lokomotif dan gerbong penumpang tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutupi rel. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Titik longsor yang berada di jalur menikung tidak terlihat oleh masinis. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang kurang lebih 500 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung-Jakarta maupun sebaliknya, kemudian kereta Serayu Purwokerto Pasar Senen terhenti di beberapa stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat karena memproduksi ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Uang palsu akan diedarkan dengan modus penggandaan uang. Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di sebuah kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Pria tersebut ditangkap setelah mencetak ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Pelaku mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 menggunakan mesin printer dan kertas karton.
Jumlah uang palsu yang telah dicetak mencapai ribuan lembar. Pelaku berencana mengedarkan uang palsu yang diproduksinya dengan mengaku sebagai dukun pengganda uang di kampung halamannya di Cianjur. Setelah itu uang hasil kopi tersebut rencananya akan diedarkan di masyarakat dengan cara seolah-olah penggandaan uang atau praktik dukun. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu peti berisi uang palsu senilai 650 juta rupiah, mesin printer hingga tinta. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP dan pasal 375 junto pasal 20 KUHP dengan ancaman maksimum 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga harus mendapatkan 127 jahitan di wajahnya. Sementara itu, jasad wanita muda ditemukan dengan tubuh penuh luka di area persawahan. Seorang wanita berinisial YA, 27 tahun, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Akibatnya korban luka parah dan harus mendapat 127 jahitan di wajahnya. Kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu keretakan hubungan pernikahan pelaku dan korban yang sedang dalam proses cerai di pengadilan agama. Pelaku diduga meminta cerai dan melarang dua anak mereka dibawa korban. Kasus ini kini ditangani unit PPA Polres Siantar. Saat ini proses perkaranya masih tahap penyelidikan. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi, dan untuk menguatkan keterangan kejadian tersebut, korban telah kami visum. Dalam waktu dekat kami akan gelar perkara untuk menaikkan perkara tersebut ke tahap sidik. Korban berharap agar pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Anyus melaporkan. Siap di lokasi kemudian di persawahan kemudian. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita muda di area persawahan Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban R 26 tahun dalam posisi telungkup dengan sejumlah luka di bagian tubuh. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP untuk identifikasi korban. Polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban yang tergeletak di lokasi kejadian. Korban pertama kali ditemukan oleh dua warga yang hendak memancing di sekitar lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Dr. Sohadi Prijonegoro Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Pemirsa, karena kurang uang saat beli miras, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat tewas dianiaya pemilik kios jamu. Sementara itu, akibat serempetan di jalan, sopir truk tewas dianiaya pengendara lainnya. Seorang pria berinisial RR terkapar usai ditikam pemilik kios jamu di Jalan Ningka Selatan, Baros, Kota Sukabumi. Akibatnya, korban menderita luka parah di bagian perut. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Naas korban akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, korban bersama rekannya dikeroyok oleh 3 orang saat hendak membeli minuman keras di sebuah lapak jamu. Permasalahan itu dipicu lantaran korban tidak cukup uang untuk membeli minuman keras tersebut. Tim Pusat Satreskrim Polres Sukabumi Kota akhirnya menangkap 3 pelaku pengeroyokan, BH, BK, dan R di wilayah Banten saat hendak kabur ke Sumatera. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Motif sementara karena tersinggung dipicu perselisihan saat transaksi pembelian minuman yang tidak sesuai pembayaran. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni pisau, batang bambu, dan serpihan botol yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Seorang sopir truk jadi korban penganiayaan di wilayah Kabupaten Beru, Sulawesi Selatan.
Warga di sekitar lokasi memberikan pertolongan dan segera melarikan korban ke rumah sakit. Namun naas, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang diderita. Setelah mendapat laporan keluarga, polisi kemudian mengejar pelaku penganiayaan dan menangkapnya. Kepada polisi, ia mengaku tersulut emosi setelah cekcok akibat serempetan di jalan. Di jalan ada sedikit serempet, terjadi serempet antara kendaraan tersebut. Kemudian terduga pelaku ini menahan korban, kemudian ada cekcok dan terjadi penikaman. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Baru. Atas perbuatan pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Pemirsa, jasad bayi perempuan ditemukan warga dalam sebuah kantong plastik di area masjid. Warga juga temukan secari kertas bertuliskan pesan untuk memakamkan sang bayi. Warga desa Kartiasah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan dalam kantong plastik di area masjid. Kecurigaan muncul setelah terlihat secari kertas bertuliskan pesan untuk memakamkan bayi yang diberi nama Syalwah. Saksi kemudian memanggil warga lainnya dan mendapati sesosok bayi perempuan yang diduga sudah tidak bernyawa. Kejadian tersebut segera dilaporkan kepada kepala dusun dan diteruskan ke pihak polisian. Selanjutnya kasus masih dalam tahap penyelidikan guna mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar Anyus melaporkan.